Pas itu dia ngajak kawin, dah pokoknya besok pagi coba diliatin di bawah tempat tidur. Di mimpinya itu masih dalam mimpi ya. Di bawah tempat tidur coba diliatin. Pas saya kan kalau di warung tidurnya di bawah pakai tikar. Pas saya ngambil tikar digulung biasa kan ya. Pas saya mau gulung tikar kaget juga sih. Gimana mas? 50 ribuan bos. 50 ribuan? Total 1,5 juta. Wah, lumayan mas. 1 bulan mimpi 1,5 juta ya? Iya. Kalau 1 tahun gajinya itu. Iya, kalau 1 tahun sampean berarti makanya berapa? 15 juta, 18 juta. Sampean harusnya mimpinya 1 tahun, jangan 1 bisa bulan. beli enak. Iya. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu dengan Mas siapa? Mas Hanif. Mas Hanif. Nah, Mas Hanif ini akan menceritakan pengalaman horornya yang nyata dan nanti kita akan saksikan seperti apa ceritanya. Silakan Mas Hanif, bisa diceritakan seperti apa cerita horor yang pernah sampean alami. Awalnya sih dulu berangkat ke Jakarta buat kerja di cucian motor. Cuman pas lagi di cucian motor ngerasa gajinya kurang lah gitu. Bertahan 2 minggu, terus saya main ke pabrik tahu yang di Saudara. Nah di sana saya diajakin kerja, ya udah kerja aja di sini. Nah, ikutin kerja situ. Nah, pas itu udah sampai sekitar 2 mingguan lah saya kerja. Kalau itu sih bahasa tentunya tahunya nyitak sampai ngegiling gitu ya. 2 minggu, terus saya dioper buat bagian goreng. Kalau nyitak kan kerjanya pagi sampai sore gitu ya. Tapi kalau misalkan goreng kan dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Nah, di hari pertama ngegoreng itu udah disambut sama penghuni di situ kayaknya sih. Di hari pertama itu nyium bau-bauannya kayak kembang melati lah, terus bau apak lah, bau sampah apa. Sampai padahal di situ sih nggak ada tempat sampah, tapi bau sampahnya nyengat banget gitu, bau kembang. Hari pertama nyium bau-bauan kayak gitu. Pas hari kedua agak sedikit beda nih responnya sama penunggu di situ tuh. Mungkin mikirnya dikasih bau-bauan nggak mempan. Hari kedua langsung tuh suara-suara kayak yang nangis, ketawa, sampai kayak suara harimau gitu. Itu lumayan juga sih. Pas lagi dengar suara harimau agak sedikit gimana gitu tuh. Sampai kita bertahan situ nyampe seminggu lebih, agak beda lagi. Itu mulai dari penampakannya gitu. Pertama ya kayak sekelebatan gitu. Kedua ya kayak ada orang berdiri tapi kita lihat kok nggak ada lagi itu. Selang 2 minggu itu baru pas lagi ngitung tahu tuh listrik tiba-tiba mati. Padahal kan paginya baru saya isi token tuh. Pikirannya kok mati gitu. Saya cek KWH-nya, pas itu KWH-nya turun. Saya taikin lagi KWH-nya. Saya balik lagi ke penggorengan. Pas lagi mau ngebalikin tahu, nah baru situ tuh ngelihat pas di belakang pintu pabrik tuh, dibilang orang kok badannya bulu semua tuh gitu. Badannya bulu semua ya, hitamnya kalau itu mirip King Kong lah kayak gitu. Tapi untungnya ngebelakangin saya gitu. Nah pas itu saya mau lari, tahunya harus dibalikin. Kalau nggak dibalikin ya gosong, otomatis kebakar pabrik. Ya udah diberani-beraniin aja gitu. Sampai tahu kelar ngegoreng, saya angkat, baru udah saya manggil temen saya di bawah. Gitu. Pas temen di bawah, kenapa ngelihat apa? Di pintu ya ada teman-teman situ tuh. Ternyata teman-teman situ udah pada tahu semua. Gitu. Pas saya ngomong cerita-cerita kayak gini, emang iya kalau di sini kayak gitu. Kalau orang baru tuh. Kalau orang baru ya kayak gitu, suka nampakin yang aneh-aneh lah. Pengenalan. Lumayan juga sih
merindingnya apanya gitu, senam jantungnya tuh lumayan. Pas selang 2 hari setelah kejadian lampu mati tadi, saya ngegoreng lagi, udah kelar. Nah, pas udah kelar, kalau di sana kan biasanya minyaknya diangkat, udah diangkat, tinggal satu gayung lagi lah. Satu gayung lagi pas saya angkat, padahal api di bawah udah mati, blower udah mati, berarti udah nggak ada sumber api lah itu. Tapi itu pas saya mau ngangkat, di sampingnya penggorengan itu keluar api langsung kayak trik sulap gitu, prepet langsung muter tuh. Namanya juga orang panik ya. Saya nanya ke temen gimana, soalnya saya belum pernah ngalamin yang kayak gini ya. Udah siram aja. Namanya orang panik. Tapi kalau misalnya secara teori, minyak panas ketemu api disiramkan, otomatis apinya tambah gede. Tapi namanya orang panik, ngikutin aja udah. Saya ambil air, baru juga 1 genggaman tangan lah. Pas saya siram ke penggorengan, itu api tambah gede. Jadi situ untungnya nggak ada angin gede tuh. Biasanya tiap hari angin gede terus pabrik. Itu kalau ada angin udah nggak tahu pabrik kayaknya kebakaran. Untungnya nggak ada angin. Udah pas sampai situ, saya juga sama teman-teman gimana ini, api udah gede banget. Udah pakai ampas tahu, ambil di depan, masukin ke penggorengan sampai bulu mata nih pada rontok dulu kena api sih. Kena panasnya api itu ya. Berarti saking gede banget itu sampai menjulang tinggi itu di penggorengan itu. Pabrik tinggi sekitar 6 meteran dari penggorengan sampai ke atap tuh. Itu api sampai ke atap. Satu mau nyundul itu ya, mau nyundul atap ya. Penggorengan juga kalau saya tiduran di penggorengan bisa muat. Memang gede banget ya penggorengannya. Itu pasti itu. Saya ngobrol sama bos. Udah lah bos, kalau diganggu kayak gitu sih, ya mending resign aja lah, saya nggak betah ya tuh. Kata bos, udah namanya juga perkenalan, enggak lah saya cabut aja lah dulu lah, gampang nanti saya balik lagi ke sini kalau misalnya udah enak hatinya gitu tuh. Ya udah resign aja di situ, keluar di rumah paling enggak seminggu lah dulu tuh. Berangkat lagi, beda kerjaan kalau itu. Kalau itu berangkat ke Jakarta lagi, itu kerja bangunan. Ditawarin di kampung sih renovasi rumah. Pikiran saya renovasi rumah yang normal ditempatin gitu ya. Tapi pas nyampe tempat, kita sampai ngebabat ngotongin ilalang loh. Iya. Sampai segini tingginya, sedada saya. Ya 1 meter lebih lah. Iya. Itu motongin itunya aja sampai seminggu dulu. Karena ini sih bukan ngerehab rumah, ini sih ngebangun lagi ibaratnya. Soalnya kata orang di situ itu rumah dari tahun 80-an cuma dikerjain 1 tahun terus ditinggalin. Sampai saya ke situ tahun 2000 berapa ya? Oh, berarti emang belum tuntas tuh pengerjaan di situ tuh belum rumahnya. Tuntas, cuma tiang-tiang sama dak doang itu. Pas itu cuma saya tanyain tuh ke orang situ, diceritain kronologinya gitu. Sampai satpam situ juga mau cerita, hati-hati mas kalau situ gitu. Sering lah gitu katanya, yang sering dikerjain tuh orang yang jualan keliling pas malam. Kadang-kadang ada yang di tukang bakso diberhentiin, ada yang mau beli, udah dilayanin. Tukang bakso kan otomatis nungguin mangkoknya. Sampai sejam ditanya mas satpam lagi ngapain? Lagi nungguin mangkok yang mana? Rumah belakang. Ada yang beli gitu. Iya, cewek 2. Coba mas tengok lagi ke belakang, bener gak rumahnya? Pas kalian tukang bakso nengok, loh kok rumah kosong? Tadi sih rumahnya bagus, rumahnya bagus, nunggu satpam tuh. Orang ini rumah kosong dari tahun 80-an, masa ada yang nungguin? Saya rugi dong 2 mangkok sama 2 bakso gitu lah. Itu katanya kata satpam tuh,
tukang bakso udah langsung minggat, kalau langsung minggat aja sampai sekarang katanya nggak pernah keliling lagi ke situ. Ya otomatis 2 mangkoknya juga hilang itu berarti ya. Mangkok juga hilang kan? Iya hilang kan, makanya ditungguin tadi kan. Makanya pas itu tuh. Pas sampean ke situ akhirnya nemu 2 mangkok itu nggak Nggak ada ya. Nggak ada. Silakan lanjutin lagi ceritanya. Pas katanya tuh ini saya betah nggak nih ngerjain kayak gini, soalnya emang pas datang juga udah lumayan gimana sih merindingnya tuh. Hawanya memang mistis ya. Hawanya adem, tapi ademnya tuh kayak adem gimana tuh gitu. Udah nggak enak lah. Saya sampai seminggu ngebabadin ilalang itu, baru barang-barang bangunan datang. Pas barang bangunan datang juga kayaknya hatinya udah nggak enak, kada ini mau lanjut apa enggak ya, soalnya tiap malam itu gangguannya lumayan, kada bisa dari kayak orang kerja di atas dak, tapi kan kita baru ada kerja cuma 4 orang dulu, kayak tembok ambruk itu suara dari atas. Tapi pas dicek ada yang ambruk atau enggak? Orang nggak ada tembok, nggak ada tembok, tapi ada suara kayak ambruk. ada suara tembok ambruk di atas. Nah, itu bisa bertahan lama enggak lah, saya betah-betahin dulu. Nah pas selang kita udah masang tembok di atas, udah bikin penyekatan kamar tuh, di lantai 2, nambah orang lagi nih, orang yang baru datang itu cuma bertahan 1 hari. Dia ngomongnya nggak kesanggup katanya. Pas dia lagi mandi katanya ada yang ngedorongin sampai dia berdarah di sini, kena tembok. Gangguannya sampai ke fisik ya berarti ya? Katanya nggak sanggup ya. Kenapa? Orang saya lagi mandi ada yang dorongin siapa? Orang lagi pada di luar semua, sampai keluar ini berdarah. Keluar tuh berarti orang itu tuh. Yang itu baru sehari keluar, nyari lagi kan gantinya. Nah pas orang yang baru itu selang seminggu keluar lagi, katanya nggak betah lagi. Lumayan juga gangguannya kalau itu udah nyampe ke fisik. Yang nggak betah yang kedua itu kenapa itu katanya? Cerita nggak? Jatuh dari lantai 2. Jatuh dari lantai 2. Iya, katanya ada yang jorokin lagi. Ada yang jorokin lagi katanya. Pas itu udah kedua, baru datang ke saya tuh, baru mendatangin saya kayaknya. Pas saya lagi tidur, ini kaki satu tuh, kaki yang kiri kayak ada yang dikelitikin, kata saya tuh, jangan bercanda, ini udah malam mau tidur. Kirain teman sampean. Iya, kirain saya tuh teman aja lagi bercanda gitu. Diam. Itu tuh pas tuh ganti pindah ke kaki satunya. Kelitikin lagi. Diam tuh kayak tuh, ini orang mau tidur juga, udah malam besok kerja. Diam. Gak lama tuh dua-duanya dikelitikin semua. Langsung bangun kan otomatis, ibaratnya nafsu lah gitu. Jengkel. Jengkel, mau marah tuh. Pas baru melek, itu sih kayak jelas banget di depan muka tuh. Kayak cewek Belanda lah gitu. Cuma liatin doang, ngomong enggak, apa enggak, Mbak. Tangannya main tapi ngelitikin. Enggak ngerti, cuma liatin. Diem aja betul. Diem. Itu di situ mau istighfar enggak bisa itu. Mau ngomong enggak bisa, mau gerakin badan enggak bisa. Tapi posisinya udah natep tuh sampai natep wajahnya. Udah melek, udah benar-benar sadar lah itu. Cuma liatin, terpaku lah gitu. Diam kayak orang terkesima itu, diam aja. Ya sekitar 5 menit atau berapa menit lah. Pokoknya lama berarti. Iya, baru bisa astagfirullahaladzim. Pas ngomong astagfirullahaladzim, ngilang dah itu udah. Dari situ nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur kata saya. Selang beberapa menit lah saya tidur, datang dah impian. Orang itu juga emang kayaknya sih noni Belanda kayaknya. Soalnya pakaiannya pakaian Belanda zaman dulu. Rambut juga masih dikepang 2. Pas itu datang ngomongnya tuh,
di bawah tempat tidur kamu, tempat tidur saya sama anak saya 2 sama suami saya. Dia tuh bilang kayak gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Saya bangun, lihat jam, oh masih jam 2 itu. Maksudnya ngomong apa itu? Di bawah tempat tidur saya, tempat tidur dia, anaknya 2 sama suaminya. Dipikirin sampai pagi itu nggak bisa tidur, emang udah nggak bisa tidur, mau tidur lagi barangkali dateng lagi tuh. Takut sampai. Lah, mending ambil kopi, nonton TV di proyek tuh, sambil mikirin ini maksudnya apa sampai pagi. Pas pagi, oh iya kayaknya sih mungkin tempat tidur saya di bawahnya ada kuburan dia apa gimana kayaknya. Kan saking penasaran nanya ke security situ, Pak, kalau dulu di sini ada makam nggak? Katanya baru nanya gitu, si security langsung ngomong, Mas orang mana? Cirebon Pak. Baru ngomong Cirebon, si security tuh ngomong lagi, weh bener ya orang Cirebon sakti-sakti katanya. Katanya sakti gimana Pak? Orang saya aja baru datang nggak, cuma nanyain doang. Saya padahal belum cerita Mas, tapi si Mas sudah tahu duluan, berarti orang Cirebon sakti nih. Oh jangan gitu Pak, itu beneran nggak Pak? Emang dulu ada kuburan katanya di situ. Kuburannya 4, tuh kan bener orang Cirebon Mas sakti, gak ngomongnya kayak itu. Mau ketawa juga ya gitu. Bener Mas, tapi udah dipindahin katanya. Oh udah dipindahin sebenarnya? Sebenarnya udah dipindahin, cuman ibaratnya gak tahu udah terbiasa lepas itu apa gimana, nggak tahu tuh. Yang punya orang Belanda kayaknya Pak, saya nanya lagi. Bener ya, orang Cirebon bener-bener ya, belum dikasih tahu, udah tahu ya, ada kuburan 4, kuburannya kuburan orang Belanda. Merinding nih saya. Lumayan masih juga kalau ceritain lagi sih. Gitu. Ya udah dah, gak usah dikasih tahu lagi deh yang lainnya. Emang yang lainnya ada apa lagi Pak? Dia cerita-cerita. Katanya apa itu? Emang dulunya di situ kalau yang tempat saya kerja kan itu pemakaman yang bukan pemakaman sih, jadi cuma ada makam pati doang. Kalau sampingnya tadinya pemakaman umum. Oh memang di situ tempat pemakaman umum. Jadi dibongkar si pemakaman tuh, dipindahin, dijadiin kalau sih semacam perumahan lah kalau ini. Pembebasan lahan lah pokoknya buat perumahan. Buat perumahan. Itu lumayan Mas waktu di situ, aduh kerjaannya. Dari gangguan ibaratnya suara-suara sampai ke fisik juga. Saya juga pernah ngalamin. Nah yang fisik gimana tuh waktu sampean? Waktu itu kejadiannya pas lagi lembur. Posisinya lagi ngecor dakan, otomatis lembur. Jadinya jam 11 malam waktu itu sampai belum kelar tuh. Pas saya lagi nyeret adukan corannya tuh buat ke atas, saya juga sempat dijorokin gitu. Tapi pas saya nengok gak ada orang di belakang saya. Apa ya saya kebawa ember adukan kan? Orang dari tadi juga saya ngeret. Tapi keras banget itu dorongan. Kayak orang ngedorong dari belakang tuh. Kayak benar-benar didorong. Memang pas nengok gak ada siapa-siapa. Saya kerja lagi sampai terakhir pas mau kelar si diesel buat ngecor tuh mati, pan pada turun semua. Saya terakhiran turunnya. Dan di situ udah jelas banget. Emang kayak noni Belanda kalau kata saya sih. Saya mau turun tangga juga masih tangga itu apa namanya? Dari bambu tuh. Tangga dari bambu, pas tuh mau turun jelas banget di pojokan tuh. Sampai mau turun gak bisa turun Mas, diemnya di atas. Kata sambil liatin itu noni Belanda itu. Iya sambil ngeliatin itu kayak orang terkesima kayak gitu, kayak waktu. Posisinya senyum atau diem aja dia? Diem aja, cuma ekspresi ngeliatin wajahnya. Cuma kayaknya sih di sini kayak ada bekas luka tuh. Di pipinya nggak, lupa saya di sebelah kiri apa kanan tuh. Kayak ada darahnya gitu. Makanya saya mau turun, keburu ngeliatin tuan. Diem aja udah di atas tuh. Kata anak-anak, woi turun buruan ya udah malam. Dia ditanya juga gak mau jawab.
sampai ada yang satu naik ke atas ya, kayaknya sih agak bisa gitu ya, naik ke atas. Teman sampean maksudnya Iya, yang naik. teman saya naik ke atas. Pantesan kamu turun. Itu nggak tahu dibacain apalah. Iya. Oh dia emang agak tahu ya. Agak bisa ya. Pas itu diusapin muka tuh. Baru sadar dah. Kok belum turunnya kata saya tuh. Orang lu kayak dipanggilin dari tadi nggak nyaut di atas. Udah turun sekarang sih udah nggak ada ceweknya. Kok tahu banget? Udahlah gampang tar ceritanya di bawah. Sampai turun di bawah pas turun di bawah besoknya yang kemarin ngusap saya tuh cerita sama yang punya rumah. Katanya dia nggak tahu cerita apaan sampai datang nih paranormal. Kalau orang situ sih kayaknya ngomongin paranormal gitu. Iya, tidak didatangin paranormal karena tadi udah diceritain gangguan-gangguan yang ada di situ Mas ya. Pakai pakaian hitam semua dulu tuh ya. Pakai apa sih namanya nih? Udang-udang. Ya kayak gitulah. Nanti malam nggak boleh ada yang tidur di bawah, tidurnya di atas semua. Saya mau meditasi di bawah, kata anak-anak tuh. Kayak yang kuat aja loh kayak. Oh pada diledek gue, udah juga pekerja proyek lihat yang itu dah, diledekin habis-habisan sama anak-anak. Oke, siap. Pas dia lagi meditasi, kita sengaja nih anak-anak gak pada tidur nih, pengen tahu kuatnya seberapa lama. Iya, sengaja gak pada tidur. Itu sekitar hampir jam 3-an, jam 2 lebih. Dari bawah lari Mas ke atas. Siapanya? Paranormal ya. Lari, ngapain bang? Kok lari? Buset ya, nggak kuat saya di sini. Tadi mau ditemenin nggak boleh, suruh pada tidur di atas. Giliran tidur di atas, lari ikut. Lari ke atas ya. Aduh bilangin dah sama bos lu, gue nggak sanggup ngerjain rumah. Katanya banyak amat gitu kan. Apa aja katanya? Dia nggak sempet cerita sih, cuma setannya banyak amat, nggak kuat gitu. Ambil tas, langsung pergi dah dianya. Kata anak-anak, mana paranormal? Suruh tidur situ sendiri aja nggak sanggup. Besoknya datengin lagi. Itu kayaknya kalau itu sih kayaknya ustadz gak tahu gimana ya. Kayak pas datang, udah Pak katanya, yang semua yang kerja di sini, ayo ngewirid bareng katanya. Kalau itu enak ngomong, ayo ngewirid bareng, sholat bareng ntar malam. Udah dah. Itu kita ngewirid bareng tuh, pas lagi ngewirid bener-bener kayak suara cewek nangis. Pertama nangis itu kayaknya kayak kepanasan gitu, nangisnya nangis beda. Tapi dengar semua itu yang pada wirid dan dengar semua. Ya biasa kalau dengar kan telinga. Iya. Dengar ya gitu. Dengar gak? Ya. Udah. Pas itu nangis. Keduanya tuh tembok ambruk. Udah pada demo ya sambil ini cuma saling tengok-tengoknya doang. Denger gak? Gak bahasa itunya sih. Nunggu lagi sampai terakhiran tuh cewek nangis sampai katanya tuh ngomongnya apa tuh ya lupa. Minta tolong apa gimana, cuma kalau saya sih kedengarannya cuma tolongnya doang. Tapi pas itu langsung diberhentiin sama si ustadznya tuh, kamu mau minta tolong apa katanya. Ditanyain. Iya. Nggak tahu dah komunikasi antara ustadz sama itu. Ngobrol-ngobrol katanya, bang coba tolong cariin ayam putih sepasang. Pak Ustadz jam segini nyari ayam putih kemana? Jam 1 malam loh. Jam 1 malam nyari ayam putih kemana? Ini udah pokoknya sekarang harus nyari ayam putih. Pokoknya cari aja udah. Iya, cari aja ayam putih sepasang ya. Berarti harus laki-laki jantan sama betina gitu. Jago sama betinanya. Kata saya ini nyarinya kemana jam segini, jam 1 malam nyari ayam putih. Pas itu ya udahlah, kata mandor tuh nih, pakai motor saya yuk nyari. Saya nyari dari Jati Padang, Pasar Minggu sampai ke Sumur Batu. Itu baru dapat. Ke Sumur Batu baru dapat satu, itu juga baru dapat yang betinanya doang. Muter lagi sampai ke Kalideres baru dapat yang jagonya. Itu juga dapat
info dari teman-teman tuh yang ada di sekitaran situ sama pekerja proyek lah itu. Jam 3:30 mungkin baru nyampe lagi ke proyek. Ini katanya ya udah, ini ayam putihnya dilepas di sini, jangan ada yang ngeganggu. Yang penting kalian kasih makan. Insya Allah nggak bakal ada yang gangguin lagi. Tapi emang sih setelah itu nggak ada yang gangguin. Di situ tuh nggak ada. Syaratnya ayam putih putih 2 terus kasih makan juga kasih gitu makan. Di proyeknya dilepas lah di situ di sekitaran proyek. Tapi emang ayamnya juga nggak kemana-mana tuh, area situ aja tuh. Atau Emang sengaja ayam dipagar di pagar juga biar gak lepas lagi. Tak kira nggak dikasih pagar. Dipagerin biar sengaja biar gak lepas. Iya. Tapi giliran satu nih hilang satu, nggak tahu kayaknya sih kabur. Itu mulai ngeganggu lagi. Oh. Emang nyata itu pas satu hilang tuh emang ada gangguan lagi. Hilang satu emang ada gangguan lagi. Jadi ya mulai suara-suara lagi lah. Entah dari listrik mati lah, KWH turun, sering tuh gitu. Nanya lagi ke mandor, gimana Dor? Ya udah beli ayam lagi. Nah yang hilang apa, yang betina atau yang jantan? Yang hilang yang betinanya. Ya udah beli lagi, disimpan di situ lagi nih. Tapi tetap aja masih ngeganggu. Katanya tuh mungkin beda, ini si ayamnya udah dijampe-jampe kali yang hilang sih. Ya udah panggil aja. Ya harus dituain dulu kan. Biar dijampe dulu. Pas dipanggil lagi orangnya, oh ini si ayam bukan yang kemarin ya? Iya Pak, hilang. Ya udah daripada ini sih mending sembelih aja, darahnya simpen di depan rumahnya tuh, darahnya ditaruhnya situ. Dia sengaja ngegali gitu. Ini dagingnya gimana? Dagingnya gantungin aja di atas. Digantungin itu, dimasak tuh digantungin sampai malam dimasak, pagi digantung. Paginya tuh anak ada yang iseng, ini kayaknya daging ayam enak nih. Iya. Cuman pas diambil sama dia, dagingnya kok asrep ya, nggak ada rasanya, nggak ada asin, nggak ada apa, kayak nggak makan daging ayam. Tapi udah dimasak tuh. Udah dimasak, dikasih garam udah. Iya. Gitu. Rasanya asrep gitu. Masa ada yang lain tuh, yang lain pada ngicipin juga. Iya, nggak kayak daging ayam biasanya gitu. Padahal dimasak enak katanya. Kalau itu sih harusnya ya nggak kayak gitulah rasanya gitu. Ya minimal ada rasa asam-asamnya kan, soalnya kan udah dari malam sampai pagi kan. Ini si asam enggak, dagingnya juga nggak lengket katanya. Nah dari situ udah mulai nggak ada itu, nggak ada gangguan, nggak ada apa, enak lah. Tapi kalau darahnya mah aman, itu disimpan di situ. Disimpannya di waktu itu tuh dibotolin darahnya, dipendem, dikubur di situ. Dari situ tuh udah mulai enak, kerja tuh nyaman, giliran terakhiran nih mau balik, ada yang kecelakaan di situ di tempat kerja, udah pada balik semua gitu. Kecelakaan gimana itu Mas? Lagi pas ngeret semen tuh dari bawah ke atas buat ngaci tembokan tuh, jatuh anaknya. Jatuh dari ketinggian tuh? Dari lantai 2. Lantai 2 ini patah tuh. Langsung pada pulang. Teman sampean atau dari kru yang lain? Kampung sih. Beda kampung. Dari situ udah pulang semua aja. Pulang semua. Kayaknya udah mulai ini lagi ya, daripada kita yang digangguin lagi gitu. Soalnya itu yang jatuh itu paling sekitaran 10 hari, baru kerja 10 hari gitu. Masih baru juga ya. Masih baru. Ya udahlah, daripada kita yang kilaka, masih mending kita yang mundur udah. Nyari kerjaan yang lain. Nah di rumah balik tuh, di rumah paling juga sekitar setengah bulanan di rumah, berangkat lagi gitu. Ayo yang ke rumah itu garap lagi, renovasi rumah lagi. Lah kagak, nanti renovasi rumah tua lagi. Enggak, ini sih kayaknya bener. Enggak lah, ada itu. Tuh terus udah berangkat lagi. Nah, ajakin lagi. Gue bikin saluran gimana ya, dikasih buat di perkampungan lah. Di perkampungan tuh di daerah Tangerang, kalau itu di kampungnya kalau itu yang
Kalau di situ di kontrakannya yang lumayan anak. Pas datang juga udah disambut gitu. Jadi bau wangi-wangian gitu. Padahal kontrakan udah lama nggak ditempatin, tapi wangi. Tempatnya juga adem. Nah lumayan sih. Pas kerja sekitar hampir sebulan mau balik nih, baru ngelihat mau mandi, kamar mandi kayak yang tutup, kayak ada orang. Kayak saya mau mandi tuh ada orang yang mau masuk, ada orang masuk tuh gitu. Saya nungguin aja. Kok ini kamar mandi nggak buka-buka ya? Gitu. Pas nengok, orangnya ada semua. Terus tadi yang masuk siapa? Buka kamar mandi kosong, nggak ada siapa-siapa. Lantainya basah atau kering? Lantai kering. Kering. Tapi saya lihat bener-bener emang saya lihat tuh gitu. Ada orang yang mandi. masuk ke kamar mandi, makanya saya nungguin di depan. Dan emang ada suaranya, ada suara air yang buat orang mandi. Saya nungguin orang mandi nggak kelar-kelar. Lama juga mandinya juga ya. Lumayan. Gitu. Pas saya lihat ke belakang, orang kok pada ada semua. Yang mandi siapa? Gitu. Saya buka pintu kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Sampai celingak-celinguk, gak ada siapa-siapa. Gitu. Ke lantai kamar mandi kering. Dari situ mau mandi sampai gak jadi mandi. Padahal tangan belepotan adukan lah kayak itu. Lumayan gitu. Udahlah, nggak jadi mandi kata saya tuh. Jadi tinggal jadi mandi. Sampai saya terakhir balik dari gangguan itu doang sih kalau di situ mah. Sampai pas nukang pertama kali di situ sampai selesainya nggak mandi tuh. Cuma sekali dong pas hari sekali doang. Pas itu doang. Kirain nggak mandi selama pas nukang situ udah aja lah. Ya nanti baunya udah nggak ada. Terus ada lagi? Banyak sih kalau itu sih. Nah pasti mana lagi tuh sampai? Ini waktu ujangan juga pernah di sini di daerah sini. Itu kan nungguin warung gitu ya. Itu pernah mimpi didatengin sama cewek, rambutnya segini, ya ondong lah gitu ya. Itu mimpi sebulan berturut-turut. Ngimpin orang itu terus? Orang itu terus. Sampai terakhir dia ngajak nikah saya. Cantik nggak tapi orangnya? Cantik sih. Oh cantik banget ya. Nama juga kayak gitu kan pasti cantik. Iya. Terus sih hari pertama mimpi ada biasa hari itu. Anggapnya bunga tidur kan ya. 2 hari ketemu lagi. Mimpinya sama pagi-pagi. Sampai seminggu saya nanya nih sama yang di sini. Kalau di daerah Wetan Pekauman nih, gitu, saya nganterin cewek ke daerah situ. Di situ mah kuburan ya. Oh, kata orang situnya. Iya. Itu kan kuburan mas gitu. Daerah situ kuburan. Orang saya mimpi nganterin jadi mimpinya tuh kita jalan nih. Kita jalan, pasti pulang tiap pulang nganterinnya ke situ. Tiap pulang pasti nganterinnya ke situ. Dianya yang ngajak jalan atau sampean yang dalam mimpi itu tuh? Dianya yang ngajak sampeannya. Ngajak saya ketemu ya, ngajak ke saya tuh, ayo jalan-jalan. Dia yang bawa motor, saya. Sampean yang nyetir. Dia nyamper. Tiap pulang pasti saya nganterinnya ke situ. Tiap pulang saya nganterinnya ke situ sampai terakhir saya mau nikah. Ya kan mau keluar di warung nih. Nah sampean kan yang nganter situ, berarti pas sampean balik laginya jalan kaki dalam mimpi itu? Apa mimpinya bubar pas bangun? Oh udah, pas untung aja ya. Pas saya udah pasti nyamper, naro itunya, terus bubar. Kalau masih sampean capek, pulang lagi jalan kaki kan. Tempat mau nyari angkot gak ada angkot ya. Dalam mimpi mungkin lagi sepi. Jadi tiap nganterin itu ya, nganterin ke tempat itu. Saya bangun tiap nganterin ke situ nyampe pasti saya bangun. Saya lihat nyampe bangun gitu aja terus. Tiap itu pasti lihat jam 2. Kalau jam 2 lebih. Jam 2 malam tuh. Jam 2 malam.
Sampai ngapain aja sih dalam jalan-jalan itu kok sampai jam 2 malam? Namanya juga mimpi. Iya, dalam mimpinya itu sampai ngapain aja? Ya ini kalau di sana jalan-jalannya belanja-belanja. Serius belanja doang? Iya, belanja-belanja nggak macem-macem. Oh, nggak macem-macem. Bis, nggak macem-macem. Cuma belanja-belanja doang. Ya, tapi kayak gitu lagi, jalan-jalan lagi. Ya maksudnya cuma jalan-jalannya, iya, belanja lagi. Ya, belinya celana atau pakaian yang sama juga nggak? Atau beda-beda? Ya belanjanya beda-beda sih. Oh, beda-beda. Selama sebulan kayak itu belanja. Kalau nggak belanja ya jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Ya bosan juga masa belinya kolor itu lagi, balik lagi ngimpi kolor itu lagi, nggak ya? Beda-beda tapi ya. Tapi yang bikin anehnya tuh sebulan bisa ketemu sama dia terus gitu. Dan diantar di tempat yang sama. Ke tempat yang sama itu saya penasaran kalau dari ini ada nggak sih, katanya penasaran emang ada nggak? Ada katanya, tapi itu pemakaman katanya itu. Pemakaman maksudnya saya nganterin ke pemakaman dong katanya itu. Sampai terakhir diajak nikah nih. Tapi udah posisi udah nanya bahwa itu tuh pemakaman tempat itu. Udah tahu. Diajak nikah ada. Udah kalau masalah dunia ibaratnya dia yang nanggung. Iya, kalau misalnya ibaratnya masalah duit lah. Iya. Ya. Kamu nggak ada duit dia yang nanggung gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah dunia biar Neng yang nanggung. Sih udah berapa sih gitu ya? Sih udah nggak usah mikirin masalah dunia. Kata saya tuh maksudnya gimana, kan di mana-mana juga laki-laki yang kerja dan itu bukan perempuan. Namanya siapa dulu? Iskandar. Bukan. Mukmin. Lupa dulu namanya tuh. Bambang. Heri kayaknya. Mas Acil ya. Tapi namanya perempuan kan? Perempuan itu. Pas nanya nama perempuan orang sini sih kayaknya. Ya nama-nama perempuan lah. Pas itu dia ngajak kawin dah, pokoknya besok pagi coba diliatin di bawah tempat tidur. Di mimpinya itu masih dalam mimpi ya. Di bawah tempat tidur coba diliatin. Pas saya kan kalau di warung tidurnya di bawah pakai tikar. Pas saya ngambil tikar digulung biasa kan ya. Pas saya mau gulung tikar kaget juga sih. Gimana mas? 50 ribuan bos. 50 ribuan? Total 1,5 juta. Nah, lumayan mas. 1 bulan mimpi 1,5 juta ya? Iya. Kalau 1 tahun gajinya itu. Iya, kalau 1 tahun sampean berarti makanya berapa? 15 juta, 18 juta. Sampean harusnya mimpinya 1 tahun, jangan 1 bulan. Bisa beli enak ya? Iya. Jangan nanggung-nanggung. Pas saya buka ada duit 50 ribu lah itu. Barangkali ada yang nyimpen, saya beresin dulu. Saya tanya ke teman kerja, hilang duit enggak? Enggak. Yang satunya, hilang duit enggak? Enggak. Sampai ke bos datang, bos hilang duit enggak? Enggak juga. Terus saya dalam hati ini uangnya siapa? Dipikir-pikir lagi. Iya pak, yang tadi malam diomongin. Ini tah. Yang suruh ngecek di bawah. Atau jangan-jangan ternyata uang sampean sendiri yang hilang pas dicek di rumah. Wah iya, uang saya sendiri ternyata. Aduh. Dulu enggak ya, tapi enggak hilang sampai 2010 enggak sempet megang duit segitu sih. Belum sempet. Memang banyak ya jumlah segitu tuh. Banyak lumayan. Sampai saya sengaja simpen dulu ya, barangkali ada yang nyari. Malamnya mimpinya sama dia lagi. Gimana? Tapi duit itu berubah nggak jadi daun atau jadi apa? Beneran duit tuh real tuh. Besok pagi masih jadi duit. Dan sampean udah simpen tuh. Disimpan 2 hari masih jadi duit. Pas malamnya ketemu mimpi dia lagi. Gimana, percaya nggak? Kata dia. Kata dia. Yang penting siapin nasi apa sih yang segede gini tuh, nasi timbel apa punya dulu ya? Ya pokoknya nasi kayak gitu. Sama rujak yang kiruan sapi itu. Taruh di pojokan. Kata dianya. Iya, nanti tiap minggu Neng kasih segitu lagi. Saya langsung bangun tuh. Iya. Masa iya saya nyupang kalau sampai kepikirannya sampainya wah nyimpang ntar
ujung-ujungnya nyimpang gitu ya. Iya, ntar ujung-ujungnya nyimpang ya itu. Ntar minta wadah lagi. Pertama sih emang ya kan mintanya nasi sama ituan doang. Barangkali nantinya minta yang lainnya kan. Saya langsung ngomong ke bapak. Ceritain tuh Iya, semuanya. ceritain semuanya. Sampai ini uangnya juga masih ada kata itu. Ya udah uangnya masukin aja ke kotak amal masjid. Kamunya nanti beli arak katanya. Tapi arak yang buat obat. Tapi beneran masih jadi duit tuh sampai Masih saat itu tuh, beneran duit tuh. Masih duit. Nggak kurang, nggak lebih. Dan nggak berubah jadi apa-apa. Nggak berubah kecuali jadi duit. apa-apa. Iya. Sampai saya masukin ke kotak amal satu masjid gope. Pas masukin di masjid yang kedua gope, yang ketiga gope. Pas lagi saya masukin duit, tuh kayak marbotnya liatin kayaknya. Mas, kalau bahasa Jawa, bahasa Sundanya, tuh awal datang nyendendu sakit tuh nggak aman dah. Nggak eman tuh nyaro apa ngasih uang segitu banyaknya. Beneran sampean ini Iya, ngasihnya beneran segitu ngasih segini. gitu kan. Gak eman-eman dah. Enggak lah. Ikhlas, saya ikhlas. Saya ikhlas. Dalam hati tuh orang bukan duit saya kok ya tuh. Ya udah makasih mas, makasih kata marbot masihnya tuh. Saya beli araknya, arak buat obat ya. Ini arak buat apa-apa aja tuh. Udah kamu izin keluar dulu dari warungnya, jangan kerja situ. Saya izin keluar. Saya selama 1 minggu di rumah itu masih didatengin. Di rumah dia tuh. padahal. Iya. Ngimpinya apa beda lagi? Ucapannya apa lagi pas sampean udah posisi ngasihin ke kotak amal terus sampean beli arak itu ngimpinya kayak gimana akhirnya? Kata dia ngomongnya tuh mau menghindar dah. Padahal kan saya mau ngajak bener katanya. Ke dalam hati iya ngajak bener kata situ. Saya kan udah ibaratnya udah beda alam. Orang dikasih bukti juga malah dikasih lagi sama orang katanya. Sekarang mau menghindar lagi. Sampai saya seminggu ngomong ke bapak, ini masih datang aja pak. Udah terus aja kalau mau tidur balurin araknya tuh. Kalau mau tidur balurin. Arak tadi tujuannya buat dibalurin. Buat balur badan. Jadi kalau kata orang itu sih buat ngilangin bau kita gitu. Sampai terus seminggu lebih saya mandi arak itu. Kalau ibaratnya mandi ya tiap mau tidur pasti dibaluri arak. Reaksinya apa akhirnya? Sampai seminggu sih masih ketemu. Cuman pas terakhir 2 hari terakhir saya mandi udah mulai nggak ketemu tuh, nggak datang lagi. Nah yang terakhir bilangnya apa tuh? Yang terakhir pas dibaluri arak bilangnya apa dia? Ya ini pas terakhir dibaluri arak ngomongnya gitu. Mau menghindar dah gitu. Mau menghindar dah, orang mau diajak bener kan. Karena dalam hati bener kata situ orang kita udah beda alam. Sampai saya nikah yang beneran maksudnya? Nikah bener sama istri. Itu foto istri rubah mas. Maksudnya rubah gimana? Karena wajahnya berubah. Apa semuanya juga berubah? Wajahnya berubah. Jadi apa itu? Jadi pas di foto ya kita kan nggak tahu yang moto siapa aja. Pas nyampe udah kelar nikahan, udah kelar acara, saya balik ke Ciledug. Ini foto kamu pas lagi nikahan kok kayak gini? Maksudnya gimana? Pas saya lihat emang berubah. Mukanya mata hitam. Matanya jadi mata hitam. Muka istri itu. Mata hitam. Ini juga kayak ada tariknya. Kayak gini tuh. Apa? Pengsol. Bengok tuh apa ini? Bengkok. Iya. Ya, yang mulut atas ke sini, yang mulut ke sini. Serius itu mas kayak gitu? Serius, fotonya masih ada. Kayaknya sih udah dihapus kayaknya. Iya. Saking takutnya ya. Sampai semua juga saudara pada lihat, iya kok berubah. Sampai kuku ini kan gini ya. Iya. Ada segini sih panjang. Lah kok kayak gitu ya? Itu beneran itu tapi sampai nggak bohong kan? Beneran. Fotonya juga saudara-saudara pada tahu semua. Udah mending dihapus aja daripada itu. Barangkali yang seneng sama kamu waktu di sana ngikutin ke foto gitu. Tapi itu hanya beberapa foto doang kan? Nggak semua foto kayak gitu. Satu foto doang kan yang kayak gitu. Satu foto yang lain normal. Yang lain normal. Kalau misalkan atau yang lain wajahnya jadi Samsudin, tenan. Nama ya kalau nggak salah.
Kalau dibilang ngeblur ya, misalnya dibilang ngeblur nih, pasti muka saya juga ngeblur kan? Iya. Itu muka saya masih utuh, normal. tapi muka istri saya yang berubah. Dan jari-jari tangan juga tadi aneh. Iya. Jari tangan kuku jadi pada panjang. Ya, kelihatannya tuh kukunya. Dan itu nggak mungkin kuku. Iya kuku. Nggak mungkin dadakan make up dulu kan? Berubah. Iya. Kalau Satria Baja Hitam kayaknya bisa berubah dulu ya. Tuh langsung pas lihat, udah hapus aja katanya. Istri saya diliatin, kok muka saya kayak gini katanya. Siapa ini gitu atau mukanya kok kayak gini ya, kok pada panjang kukunya. Udah yang jelas ini dari muka tuh mas. Iya. Itu kayak bolong itu. Nah itu cerita yang sampean sebenarnya pernah tadi dimimpiin selama 1 bulan itu oleh yang kayak gitu. Istri tahu atau belum sebelumnya? Udah tahu juga sebenarnya. Saya ceritain. Makanya saya barangkali datang ke kamu soalnya. Soalnya saya mimpi kayak gitu terus. Udahlah. Mungkin kalau misalnya kita udah nikah sih dia nggak bakal datang lagi. Tapi pas sudah nikah gimana itu? Nggak datang lagi. Alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi, udah nggak gimana lagi itu. Dianya udah patah hati juga kali. Kayaknya udah bunuh diri lagi. udah mati lagi kayaknya. Terlahir lagi jadi keong kali ya. Keong mas kayaknya. Pas itu juga udah nggak ada. Udah aman. Nggak ada cerita nggak ada cerita yang namanya aneh-aneh lah. Dimimpiin lagi lah, didatengin lagi itu. Udah nggak itu lagi. Jadi udah aman lah, tiap harinya tidur juga nyenyak. Kalau dulu tiap mau tidur pasti takut nih ketemu lagi nggak ya, ketemu lagi nggak ya. Sampean merasa setampan apa waktu itu makanya disukai sama bangsa kayak gitu? Leonardo DiCaprio kayaknya. Iya. Leonardo DiCaprio. Ini makanya bisa sampai bangsa kayak gitu, suka gitu. Soalnya padahal sampean pada saat itu tidak ada ritual atau melakukan kegiatan yang bersifat cari ilmu apa, enggak kan? Pernah sih. Oh pernah waktu lagi masih bujangan ya ibadah. Oh, tapi udah lama itu tuh sebenarnya. Iya ibadah masih mencari jati diri lah kayak gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan yang di situ juga sebenarnya. Soalnya posisi udah lama banget sih ibaratnya kalau nyari pegangan lah gitu. Soalnya mau pegang tiang listrik takut kesetrum gitu. Paling sampean punya keris yang di ini nyala ya? Ya nanti saya ampun sekarang dong. Ya, pernah. Ibaratnya pernah ngelakuin yang kayak gitu, ibaratnya nyari guru lah gitu, spiritual. Yang mungkin sih masih ada efeknya jadi sering. Jadi akhirnya ada yang suka dari bangsa gitu. Soalnya dulu untung sampean nggak mau juga. Iya. Kalau mau pusing. Kalau mau sampean jadi gerandong. Pusing banget. Kalau mau pusing ya nanti. Mau beli BBM naik mas. Aduh. Terus gimana tadi mau dilanjut apa tadi sampean? Ya pas lagi bujangan tuh sering ikutan kayak itu nyari guru lah. Soalnya kan dulu nyari gurunya buat mahabbah gitu. Ya pengasihan lah gitu. Buat pengasihan ya sering lah ngelakuin yang namanya puasa putih gitu. Puasa berapa hari gitu, soalnya terakhiran mati geni. Dulu waktu bujangan pernah. Tapi ada efek enggak kesampaian itu melakukan ritual atau tadi puasa-puasa kayak gitu? Yang saya dirasa gimana? Emang ada efeknya sih. Waktu itu sampean mencari apa? Makanya ya cuma pengen iseng-iseng aja tuh dulu. Iseng-iseng beneran gak sih ngelakuin kayak gini? Nah hasilnya dan terbukti apa enggak? Ya waktu pengalaman sampean. Menurut saya sih sugesti sih kayaknya sih. Sugesti. Menurut saya sih kayaknya sugesti. Nah waktu itu yang dicari apa tuh? Ibaratnya buat nyari kebal atau buat nyari cewek itu. Oh memang buat pengasihan aja berarti biar. Soalnya dulu broken heart gitu. Oh iya. Sakit sama ceweknya. Katanya kayak Leonardo DiCaprio.
Kenapa tidak percaya diri sampean? Ya, pernah. Tapi dengan ngikutin kayak gitu karena sugesti mungkin jadi percaya diri akhirnya. Menurut saya sih kayak karena sugesti, wah saya bisa ngelakuin ini nih. Kayaknya orang-orang cewek-cewek ini kayak pada ngedeketin, jadi dengan percaya diri, sugesti. Akhirnya memang ada yang deketin. Ya alhamdulillah banyak sih. Banyak ya, alhamdulillah. Posisi waktu itu lagi masih jadi Superstar. superstar. Dibilang superstar. Masih zamannya indie band gitu. Iya. Lumayan juga. Banyak lah yang datang tolakin gitu ya. Banyak ibarat yang atau sampainya yang ditolak. Kalau ditolak alhamdulillah belum pernah saya. malah banyak yang datang. Jadi saya pikir tuh kalau dulu ya bener nih itu habis ngelakuin ini nih. Akhirnya senang keterusan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin kalau dulu kita udah tersugesti dalam alam bawah sadar yang udah tersugesti. Habis ngelakuin ini pasti jadi nih kayak gini. Akhirnya beneran tadi karena kita sugesti diri kita sendiri, kita lebih percaya diri, kita lebih berani menghadapi perempuan. Jadi perempuan malah juga ada perasaan gitu kan. Dan dulunya sih emang kalau sebut malu-malu ya malu-malu lah gitu. Tapi mau kucing dong. Tapi setelah ngelakuin ritual kayak gitu, emang kita kayak lebih percaya diri tuh, lebih tersugesti, berani lah. Tapi sejak dari ritual tadi atau tadi wanita-wanita yang suka sampean udah berlalu, nah ketemu dengan yang tadi bangsa kayak gitu, selisih berapa tahun tuh? Itu sekitar setahun lebihan. Setahun lebih. Setahun lebih. Dan itu udah mulai nggak puasa-puasa kayak gituan lagi. Udah nggak puasa-puasa, udah nggak itu, soalnya kan ibaratnya udah mau nikah sama istri gitu ya. Itu berarti yang di sini tuh yang diceritain tadi tuh. Itu yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga apa? Yang ketiga suka sama sampean. Iya, yang ngajak nikah. Dan sebelumnya ada lagi tuh sebenarnya. Sebelumnya ada. Tapi nggak ngasih duit. Jadi sampean enggak kita nggak terlalu dipikirin. Ya. Soalnya nggak ada yang spesial. Iya, kalau ini ada duitnya ada nyata. Spesial nyata. Kalau yang coba kalau 1,5 M ya berubah pikiran. Berubah pikiran. Jadi gerandung. Yang kedua cuma ya berarti mas datang sekali. Saya ikut nih di badan kamu. Kayak gitu bilang. Ikut di badan saya emang muat kan itu. Udah saya ikut di badan kamu. Datang lagi. Jadi tompel? Enggak bilang, enggak request kayak gitu. Saya ikut di badan kamu. Jadi kutu kayaknya. Datang lagi. Saya seneng sama kamu, saya ikut sama kamu katanya. Ikut dari mana? Orang badan saya segini-gininya. Udah pokoknya saya ikut sama kamu. Ya mungkin nggak tahu sih kalau orang yang lihat sih mungkin. Ya. Pokoknya ada bangsa yang kayak gitu yang suka sama. Nah, cara mengusirnya, tips yang sampean pernah alami, cara mengusir tadi yang awal-awal tuh ya. Kalau yang ketiga tadi kan emang agak susah ya. Belibet. Itu yang pertama kedua itu lebih mudah atau gimana? Cara mengusirnya seperti apa? Kalau menurut saya sih yang penting 5 waktunya jangan ditinggalin sih. Dan itu lepas sendiri tuh yang pertama kedua itu gangguannya. Penting 5 waktunya yang jangan ditinggalin, terus ya minta sama yang kuasa aja lah. Soalnya kita kan makhluk ciptaan Allah juga, itu juga makhluk ciptaannya. Penting kita doanya sama yang kuasa aja, jangan percaya sama yang gitu-gituan gitu. Berarti sampean sekarang sudah berubah? Belum berubah sih, masih jadi orang itu, belum berubah jadi baja hitam. Maksudnya berubah, maksudnya dari hal-hal ngerjain yang seperti tadi udah ditinggalin gitu, kepercayaan yang tadi sampai puasa-puasa mati geni dan sebagainya, atau masih sewaktu-waktu masih dikerjakan atau gimana? Kalau buat ritual-ritual kayak itu udah ditinggalin, soalnya baru kepikiran buat apa sih ngerjain kayak ginian ya. Tujuannya apa lagi? Tujuannya apa? Istri udah punya gitu kan? Istri udah punya, hidup mau lagi kan? Gitu kan? Ya mau ngerjain apa lagi kan gitu.
mau nyari kekebalan orang sekarang sih yang punya ilmu kebal juga. Kalau lagi apa sih? Ya ntar mau ditusuk jarum. Iya. Ente kadang-kadang. Bingungnya kalau punya ilmu kebal, bingungnya tuh nanti giliran sakit, giliran mau disuntik, jarum suntiknya patah semua gimana kan, bingung. Ilmu kebal karena hari apes kan nggak ada di kalender, bos. Paling tanggal 32 lah. Ya, yang punya ilmu kebal juga kalau lagi apes ya apes aja gitu, pasti ada lah. Nah, udahlah ninggalin apa ya? Yang kayak gituan. Yang kayak gitu udah ditinggalin semua. Sekarangnya tinggal jalanin yang apa yang ada aja. Yang 5 waktu lah itu, sholat harus ditegakkan gitu lah. Yang ada aja ya. Jalanin yang udah ada. Soalnya mau nyari yang gimana lagi tuh. Istri sampean juga sekarang dapatnya yang cantik kan? Alhamdulillah cantik menurut saya. Udah. Yang lain lewat lah. Iya, yang lain. Waduh. Yang lain lewat doang ya. Kakak nengok. Ya udah, alhamdulillah berarti kalau gitu Mas. Ada lagi? Sudah cukup? Ya kalau dibahas-bahas sih kayaknya bisa nyampe 10 jam makanya nanti lagi aja kita lanjut lagi. Gampang nanti bisa dipanggil lagi lah. Iya. Kalau memang ceritanya masih ada, masih banyak yang serem juga, nanti kita panggil lagi. Oke Mas, terima kasih ceritanya tadi sangat menarik sekali. Dari tentang apa pertama? Kerja di pabrik tahu, kemudian proyek sampai disuka